Iya, kebetulan memang timingnya pas aja ya, jadi serba kebetulan. Kalau untuk perjodohan saya bilang sekali lagi untuk siapapun itu orangnya, yang penting bisa mendukung, saling mensupport. Kedekatan antara Verrell Bramasta dan Fuji semakin mengundang rasa penasaran netizen. Meski jarang tampil bersama di depan publik, rupanya keduanya diam-diam masih menjaga komunikasi yang baik. Hubungan mereka kembali menjadi sorotan setelah Verrell dan Fuji terlihat bertemu di negeri jiran Malaysia. Momen tersebut langsung membuat heboh para penggemar yang tak henti-hentinya berspekulasi tentang hubungan spesial di antara mereka. Pertemuan itu diketahui terjadi saat Verrell melakukan kunjungan kerja ke Malaysia beberapa hari lalu. Di sisi lain, Fuji juga berada di negara tersebut untuk memenuhi undangan khusus dari sebuah acara. Kesempatan yang mempertemukan keduanya di negara lain ini pun menjadi perbincangan hangat, terutama di media sosial. Banyak penggemar yang merasa senang melihat kebersamaan mereka, meskipun masih belum ada konfirmasi resmi tentang status hubungan mereka. Video singkat dan beberapa foto pertemuan mereka yang diunggah oleh beberapa penggemar semakin memperkuat spekulasi adanya hubungan istimewa antara Verrell dan Fuji. Lantas, apakah pertemuan ini hanya sekedar pertemanan biasa atau menjadi tanda awal dari sesuatu yang lebih serius? Saya ada kunjungan diplomasi ke sana bersama AIPA. Kebetulan itu acaranya di hari Jumat siang, dan saya baru kembali ke Jakarta kemarin malam Minggu. Iya, kebetulan memang timingnya pas aja ya, jadi serba kebetulan. Saya tadinya mengajak Mbak Fuji untuk ikut CFD hari ini, tapi Mbak Fuji bilang lagi ada kunjungan ke Malaysia. Pas saya lihat jadwal, ternyata waktunya memang berbarengan ketika saya di Malaysia, jadi kita sempat ketemu di sana. Sosok Verrell Bramasta yang kini menjabat sebagai anggota DPR semakin menjadi perhatian publik, terutama terkait hubungannya dengan Fuji. Kedekatan mereka mulai ramai diperbincangkan sejak keduanya terlihat membuat konten bersama di gedung DPR. Sebuah momen yang mengejutkan banyak orang. Chemistry di antara mereka tampak jelas, terlebih dalam video tersebut mereka terlihat santai dan penuh canda. Tidak hanya itu, perhatian publik terhadap keduanya semakin meningkat setelah momen kedekatan lain terungkap. Dalam kesempatan terpisah, Verrell dan Fuji terlihat bermain badminton bersama, sebuah aktivitas yang memperlihatkan sisi akrab dan kekompakan mereka. Pertemuan tersebut semakin memicu spekulasi di kalangan netizen, terutama karena Verrell secara terbuka mengungkapkan bahwa ia tidak menutup kemungkinan untuk menikah pada tahun ini. Lantas, benarkah Fuji sudah mampu membuka hati Verrell yang sudah lama menjomblo? Ya
Ya saya ajak Mbak Fuji keliling DPR, kebetulan kemarin juga masih masa rises sebetulnya, jadi gedungnya masih kosong. Ya di waktu libur saya mengajak Mbak Fuji untuk ngonten bareng dan alhamdulillah sempat trending 1 di YouTube. Aduh, doain cepat dapat jodoh tahun ini ya. Jadi next udah ada istri yang nemenin, bukan KVV terus. Ya. Kalau dibilang Fujinya suka sama Farel, suka, tapi dia maunya ya udah jalanin dulu karena dia merasa kan lagi enak banget nih sendiri. Setelah itu karir dia juga lagi bagus, jadi dia berpikir ya udah jalanin aja dulu karena dia pengen fokus banget dengan karir dia dan juga ada banyak yang kontrak-kontrak yang dia mau selesaikan dulu seperti itu. Kalau saya lihat kalau Farel ini akan melamar Fuji, kayaknya sih masih belum. Dia juga masih pengen mungkin masih ada pilihan-pilihan yang lain. Tapi untuk pernikahan ke depan, dia sih berharap mau cepat menikah. Tapi kalau dia untuk secepatnya melamar Fuji, saya sih lihat sih belum. Perjodohan online antara Verrell Bramasta dan Fuji yang ramai diperbincangkan di media sosial, kini sudah sampai ke telinga para orang tua mereka. Nama Verrell dan Fuji yang kerap disandingkan sebagai pasangan ideal terus menjadi topik hangat di kalangan penggemar. Dengan memiliki putra yang tampan, mapan, dan masih melajang, Ivan Fadila, ayah Verrell, seringkali mendapatkan pertanyaan tentang siapa yang akan menjadi pendamping hidup anak sulungnya tersebut. Sementara itu, Haji Faisal, ayah dari Fuji, memberikan tanggapan berbeda. Ia mengaku tidak terlalu memikirkan perjodohan yang ramai diperbincangkan netizen terkait anak bungsunya itu. Namun, Haji Faisal juga tidak menampik bahwa Verrell Bramasta adalah sosok yang hebat dan patut diapresiasi, terutama mengingat kiprahnya sebagai wakil rakyat di usia muda. Sosok Fuji saya pikir baik ya, sama orang tuanya juga udah cukup kenal kan, kebetulan di satu partai kan kita, jadi sering ketemu waktu itu. Kalau untuk perjodohan saya bilang sekali lagi, untuk siapapun itu orangnya, yang penting bisa mendukung, saling mensupport, Verrellnya ngerasa nyaman, insya Allah saya dukung. Iyalah, namanya kita orang tua, bisa dapat cucu ya alhamdulillah gitu loh, lebih cepat ya lebih baik. Ya syukurlah sejauh mereka bahagia, saya lihat mereka happy, mereka ada seseorang mungkin yang mereka bisa sharing, saya pikir saya sangat mendukung lah. Jangan, nggak ada lah, bagi saya selalu pesan bahwa kamu harus jadi orang selalu yang bisa lebih baik dan bisa banyak berguna untuk masyarakat, bermanfaat. Kalau soal kedekatannya dengan si Farel itu ya sekedar teman, kemudian bikin vlog atau bikin ya seperti tadi lah kan, tidak ada ya mungkin kalian berpikir jauh ya. Kedekatan. Ya ini hanya teman dan kemudian kenal, dan si Farel juga teman, kenal dengan saya, kenal dengan Oma, saya kenal dengan bapaknya Farel, saya kenal dengan adiknya Farel, saya kenal dengan keluarga Farel, saya kenal karena kami di partai. Sama bapaknya Farel saya sering kalau Opa, kalau sama si Farel sama siapa, kalau yang diobrolin apa yang lucu. Oh, seperti apa tuh Pak? Ya cari-cari aja cerita yang lucu, apa yang akan bikin kita ketawa di situ, itu aja. Apa yang bikin kita happy, itu aja. Nggak ada yang serius-serius banget sih, enggak. Ya di situ saya lihat ya mereka, apa yang membuat mereka itu happy, ya itulah yang dia ceritakan, itulah ngomong. Ya saya ikut happy aja saya situ. Nah, saya merasa senang aja saya situ, gembira aja saya. Diajak. Pak Haji banyak yang ngecocokologi nih ke Fuji dengan Verrell, mohon maaf Pak Haji. Ya kalau soal itu kita nggak bisa terlalu jauh ya. Artinya sesuatu itu kita serahkan kepada yang kuasa. Saya kepada anak saya selalu saya pesankan, nggak usah menilai sesuatu terlalu jauh. Artinya kita serahkan kepada Tuhan. Ya kita berteman aja dengan siapapun, kamu berteman nggak apa-apa. Apapun kata orang, jangan membuat kita jadi malu, jadi grogi. Biasa aja, santai aja, karena semua itu Tuhan yang menentukan. Dengan siapa saja kamu berteman, karena saya pesan seperti itu. Kamu tidak ada masalah, kecuali kalau kita ada punya masalah seperti bapaknya, bapaknya orangnya begini. Rasa alhamdulillah sejauh ini, sampai saat ini kita masih menjaga batas-batas agar jangan
ya jelek lah anak kita kan gitu. Anak saya hanya berteman. Namun bagaimana Tuhan yang menentukan. Secara tipe Pak ya, secara tipe. Tipe kalau dari tipe Pak Haji dah untuk anak Kalau perempuan Pak Haji ini sejak dahulu kan kalian lihat ya, enggak ada banyak cerita. Artinya orang baik. Iya. Orangnya ya bisa diyakini. Satu perbuatan dengan perkataan itu bagi Bapak itu sudah hebat orang. Kalau Vero tuh orangnya kan memang susah jatuh cinta, tapi kalau udah falling in love tuh, waduh gimana banget. Tapi aku bilang Kak, di usia 29, kan tahun ini kan, bapakmu juga dulu nikah sama mama, dia umurnya 29. Memang udah waktunya. Tapi kakak yang harus minta sama Allah sendiri selain mama. Jadi dia sekarang kayaknya udah lebih dalam sholatnya, aku yakin dia pengen banget dapet jodoh tahun ini. Nah itu yang sama Puji gimana tuh? Nah itu tanya sama Vero, jangan tanya sama aku ya Kak deh ya. Netizen itu kan selalu begitu, public figure tuh bisa dijodohin, bisa dikritik, bisa dipuji. Ya kita menyerahkan semua kepada Allah pasti, karena kita nggak tahu jodohnya siapa. Tapi kalau aku selalu mendukung siapapun jodohnya Vero, yang penting bisa jadi teman ibadahnya Vero dan bisa membuat Vero itu jadi orang yang benar-benar hijrah di jalan Allah. Itu aja sih. Respect ya keluarga mereka, anak-anaknya produktif, kemudian mereka juga solid ya. Jadi aku melihatnya, tadi aku juga sering ngobrol sama mamanya Puji, gimana Gala ya, ternyata mereka membesarkan Gala itu sekeluarga. Nah itu yang aku salut sih. Sudah pernah bertemu Puji langsung nggak sih Mbak Vin? Udah. Oh, sudah. Dia tuh anaknya produktif ya. Aku juga sering lihat TikToknya ya. Maksudnya di usia 21 udah bisa mandiri, nyenengin keluarganya. Ya aku salut lah. Artinya perempuan yang independen, biasanya perempuan yang sudah bisa responsible. Mudah-mudahan dia menjadi istri yang bertanggung jawab. Tapi Vena udah pernah ngeliat nggak TikToknya Puji lagi mesra sama Verel? Gimana? Lihat tanggapannya? Atala juga gimana lihat? Pokoknya terbaik ya dia. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.